Sudah mulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek siapa saja nih siswa-siswa Ibu. Agesta Putri. Ada? Algisa Putra. Tara. Hadir. Zarul. Hadir. Masih semangat dan antusias? Masih. Ibu mau ngetes kesiapan kalian. Silakan diperiksa dulu samping kiri kanannya masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dipungut dan dibuang ke kotak sampah. Oke, seperti biasanya kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking pada pertemuan kali ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Masih. Bisa kita mulai? Bisa. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my teacher, how are you? I'm good. Good morning my teacher. Good morning my student. Good morning my teacher, how are you? I'm fine, I'm good, I'm okay. Siap untuk belajar? Siap. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, materi yang kemarin mengenai teks eksplanasi. Kalian bisa lihat di tampilan depan sini pada proyektor Ibu. Kita akan membahas mengenai KD 4.4 memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan juga strukturnya. Kita bisa lihat di depan. Nah, dalam KD ini terdapat dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, menyusun teks eksplanasi dan dalam diskusi kelompok. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model project based learning. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu teks eksplanasi. Nah, Ibu mau ngetes dulu nih, kira-kira siswanya Ibu masih ingat nggak ya apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Lulu mungkin bisa bantu Ibu mengingat kembali apa sih kemarin teks eksplanasi itu? Teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana mengenai kejadian alam, sosial dan lain sebagainya. Iya, benar. Jadi teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai suatu proses atau fenomena kejadian alam, Nah, selain ada strukturnya, kemarin kita juga udah bahas apa ya? Ada yang masih ingat? Konjungsi kronologi yaitu sebab akibat dan sehingga, dan konjungsi kausalitas yaitu kemudian dan lalu. Ya, tadi Pinkan udah menyebutkan dua, ada konjungsi kronologis dan juga ada konjungsi kausalitas. Nah, proses langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian nanti akan menyimak tayangan video yang akan Ibu tampilkan di sini melalui tayangan LCD proyektor. Lalu kalian diminta untuk mencatat apa saja nih informasi-informasi yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua, nanti kalian akan Ibu bentuk menjadi kelompok-kelompok kecil yang nantinya bersama anggota kelompok sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan membuat mading kecil yang berisi teks eksplanasi yang akan kalian hias semenarik dan sekreatif mungkin. Sebelum itu Ibu mau ngecek dulu, udah bawa belum alat-alat yang Ibu kita sepakati kemarin? Sudah. Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Silakan dicatat ya informasi yang kalian dapatkan dari video ini. Nah, akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Awan saling bertemu dan bisa menuju langit. Atau
ini dan suhunya rendah. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Gimana videonya? Menarik? Menarik. Masih semangat? Masih. Kalau menarik dan masih semangat, berarti kita bisa lanjut ke video berikutnya. Silakan disimak dan dicatat kembali. Senin pukul 3 sore, para pekerja di kawasan Tanjung Mas Semarang dikejutkan dengan datangnya air dari arah laut secara deras. Nah, baru saja kita sudah menyaksikan 2 video pembelajaran. Ibu mau bertanya sama Ani. Menurut Ani, dari 2 video yang sudah disimak tadi, kira-kira fenomena apa yang terjadi di sana? 2 fenomena alam, Bu, yaitu proses terjadinya banjir dan sebabnya proses terjadinya hujan dan sebab terjadinya banjir. Ya, jadi tadi kalian bersama-sama sudah menyimak tentang 2 fenomena alam, yakni banjir dan hujan. Sekarang Ibu mau tanya sama Pinkan. Pinkan, pernah nggak melihat 2 fenomena tadi yang ada di video dalam kehidupan sehari-harinya Pinkan? Iya, Bu, saya pernah melihat hujan dan merasakannya, tapi belum pernah melihat banjir dan merasakannya. Tapi pernah melihat di sosial media ataupun televisi. Ya, kalau yang lain bagaimana? Sudah sering melihat hujan? Sudah. Sudah pernah melihat banjir? Sudah. Ya, silakan Bella. Hujan terjadi karena melalui beberapa proses, Bu. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, Iya, benar ya apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi, berdasarkan video yang sudah kita simak bersama-sama, bahwa hujan itu terjadi karena melalui beberapa proses. Nah, dari video yang kedua ada video banjir. Kira-kira apa sih penyebab banjir itu terjadi? Ada yang bisa? Silakan. Banjir terjadi karena masyarakat membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon yang secara liar. Akan tadi ke kalian, ada nggak yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke materi? Ya, silakan Sony. Berdasarkan hasil tayangan video yang saya simak, itu kan sama-sama fenomena, Bu. Fenomena alam. Iya. Namun dalam pengembangan isi beritanya itu polanya berbeda, ya. Iya. Pertanyaan yang bagus ya dari Sony, bisa dilihat di sini di layar. Kelihatan ya di belakang? Nah, jadi di dalam sebuah teks eksplanasi itu terdapat 2 pola pengembangan ketika kita ingin menulis. Yang pertama menggunakan pola pengembangan proses seperti yang terjadi di dalam video yang pertama, yakni pada video hujan. Jadi dapat Ibu simpulkan, ketika kita ingin membuat sebuah teks eksplanasi, kita harus memperhatikan 2 pola pengembangan. Sedangkan kalau sebab akibat itu dipicu oleh beberapa faktor. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kalau bisa, kita akan berlatih untuk menulis atau menyusun teks eksplanasi. Sebelum itu, seperti kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok kecil yang nantinya bersama kelompok akan berdiskusi, menyusun teks eksplanasi, lalu membuat mading seperti yang sudah kita sepakati kemarin dan nanti mempresentasikannya. Pembagian kelompok untuk mengefisienkan waktu seperti biasa yang sudah pernah kita lakukan, menghitung dari nomor 1 sampai nomor 5 karena kita akan ada 5 kelompok. Kelompok 1, begitu juga kelompok 2 di belakangnya. Masing-masing anggota kelompok perwakilan maju ke depan, itu akan dibagikan lembar kecil beserta biji dan juga untuk identitas kelompok. Dan juga di bagian halaman nomor 3, lembar keempat ya. Di situ ada langkah-langkah tugas kelompok. Yang pertama, kalian menentukan tema yang akan kalian pada bagian langkah-langkah tugas kelompok. Di sana Ibu sudah membuat rangkuman materi untuk kamu mengingat kembali struktur teks eksplanasi itu ada apa saja. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya ke Ibu ya. metamor kupu-kupu bagus ya. Ya. Nanti ini tinggal dikasih penjelasan saja. Nah, itu kita memberi pendapat ya sesuai yang berhubungan dengan tema yang kita pilihkan. Iya, di
di bagian interpretasi. Itu kami menggunakan pola pengembangan proses, benar nggak Bu? Ya, jadi kalau pelangi itu pasti kita menggunakan pola pengembangan melalui beberapa tahapan ataupun proses. Halo. Hai. Kalian bisa membagi tugas antar anggota. Gambar anginnya. Siapa itu yang buat gambar angin? Nadia. Ya bagus. Job ya kelompok 4. Ternyata kelompok 4 ini anak-anaknya kreatif sekali. Ya ini siapa yang menggambar? Apa? Bagusan bunga ya Bu ya? Iya bagusan bunga juga. Ada yang masih membutuhkan origami? Bu bawa kertas origami? Enggak Bu. Kita lagi kelompok 5. Kita Ibu. Semua? Sudah. Siap presentasi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami sudah membuat dan menggambar teks eksplanasi yang bertema bullying, dan saya akan menjelaskan tentang fenomena bullying, yang diantaranya ada sebab, akibat, kenapa, dan lain-lain. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Contoh bullying. Silakan kelompok 5. Apa penyebab bullying? Kenapa bullying dapat mengganggu mental seseorang? Izin menjawab dari kelompok 5. Apa penyebab bullying? Disebabkan karena adanya bentuk balas dendam. Apa bullying dapat mengganggu mental seseorang? Karena mental seseorang belum tentu memiliki mental yang kuat. Bagaimana kelompok 4 dan 5 bisa dipahami? Bisa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang angin puting beliung. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan pertemuan antara udara panas dan dingin yang memiliki tekanan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks eksplanasi. Metamorfosis itu merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik. Nah, metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kupu-kupu dalam fase kepompong? Sekitar 10-12 hari. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi tentang demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendaftaran di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu. Siapa yang bertanya? Oh, kelompok 1 silakan. Siapa yang bagaimana peran pendidikan dalam kaitannya dengan demokrasi? Bagaimana peran pendidikan berkaitan dengan demonstrasi ya? Bagaimana demonstrasi dapat terjadi? Pertanyaan kelompok 5, bagaimana demonstrasi dapat terjadi? Mungkin apa yang memicu demonstrasi itu bisa terjadi? Adalah adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat ya.
Jadi Ibu bantu menjelaskan kembali ya maksud dari kelompok berapa? Kelompok 4 yang memicu adanya demonstrasi itu adalah masyarakat itu merasa tidak dilibatkan atau adanya ketidakadilan di dalam masyarakat, begitu. Bisa dipahami kelompok 5? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema pelangi. Kami akan menjelaskan tentang teks eksplanasi yang bertemakan pelangi. Kita sering melihat pelangi. Pelangi atau biang lala ialah fenomena alami yang tanpa sebab ada cahaya matahari yang terbias. Karena pembiasan itu terlihat tujuh warna pada pelangi. Bentuk pelangi bisa dianggap seperti busur, tetapi masing-masing dunia menuju pada titik berbeda. Titik berbeda itu dinamakan titik horizon yang timbul saat hujan ringan turun. Sering juga kita lihat pelangi tanpa di air terjun yang deras mengalir. Ya, silakan yang mau bertanya atau memberikan tanggapan kelompok 1, silakan. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Ya, satu pertanyaan lagi ya kelompok 2 boleh. Apakah pelangi bisa terbentuk walaupun tidak ada hujan? Ya, baru saja kita sudah menyaksikan masing-masing anggota kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi Ibu lihat masing-masing anggota kelompok sudah memilih tema yang berbeda dan masing-masing kelompok juga sudah menggunakan pola pengembangan yang sesuai dengan teks eksplanasi. Nah, tadi sudah Ibu lihat teksnya, sudah Ibu berikan penilaian juga. Ternyata berdasarkan hasil penilaian Ibu, masing-masing anggota kelompok sudah cukup memahami mengenai 3 struktur teks eksplanasi. Ada tidak ya siswa Ibu, satu orang saja Ibu minta tolong untuk memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu? Ya, silakan. Ani. Ya, boleh berdiri saja Ani dan suaranya biar lebih jelas terdengar oleh teman-temannya. Hari ini secara berkelompok kami memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan 3 struktur pembangunnya. Memilih pola pengembangannya sesuai dengan tema, menyusunnya dengan menggunakan bahasa yang baik dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Lalu kami membuat sebuah proyek kecil yaitu mading minimalis yang kami hias menarik mungkin. Lalu kami mempresentasikannya di depan kelas dan mendapat masukan dari guru dan teman-teman untuk memperbaiki hasil kerja kelompok kami. Ya, aku suruh Tuhani. Lalu kalian bersama anggota kelompok sudah menyusun sebuah teks eksplanasi dan juga sudah menghasilkan sebuah proyek ataupun sebuah mading mini seperti ini. Yang nantinya ini masing-masing kelompok akan menempelkan di dinding kelas ataupun mading sekolah kita ya yang ada di depan. Selama proses pembelajaran tadi, Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah melakukan penilaian mulai dari proses kerjasama, kerja kelompok, terus proses unjuk kerja, hasil presentasinya, dan berdasarkan hasil penilaian Ibu, mendapatkan satu kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Ibu akan berikan apresiasi, bingkisan kecil, tapi tolong jangan dilihat dari apa isinya, bagaimana bentuknya, tapi dinilai bagaimana proses kita hari ini. Yang Ibu berikan adalah sebagai wujud untuk memotivasi kalian semua
Mulai. Sudah selesai. Terima kasih juga, selalu aktif. Dan yang Ibu paling senang masuk kelas ini selalu kreatif. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata dan bila ada salah sikap Ibu mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya. Wabillahi